Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Kita di kesempatan kali ini akan membahas perbaikan Panther dari Gresik plat B, Panther Touring ya. Mobil ini kendalanya memang agak rumit dikarenakan mobil ini sebenarnya sudah setahun lalu diperbaiki, tetapi setahun diperbaiki mobil ini sudah ngobos, dan ngobosnya itu juga ada nanggung-nanggung. Kalau kita hidupkan dan kita jabut stik uli dan tutup isian uli, itu asapnya sudah luar biasa. Emang akhir-akhir ini kita agak sering menangani mobil yang trouble-trouble, teman-teman ya. Ini adalah suatu tangan-tangan juga, dan sekaligus ini juga akan menguji kita. Jadi ini bisa buat belajar kita bersama-sama. Sesungguhnya saya sendiri sebenarnya juga bukanlah seorang ahli, tapi dengan kedatangan mobil yang rumit-rumit dan tingkat kesulitan yang sering gagal dalam perbaikan, ini akan menyebabkan kita semua untuk belajar mencermati permasalahan itu lebih detail lagi. Nah, karena kalau mobil itu sudah sering rusak, diperbaiki rusak lagi, nah itu kita harus menemukan masalah apa sebenarnya kok bisa menjadi tidak awet. Jadi kalau sudah mobil diperbaiki terus rusak terus datang ke kita tentunya nggak boleh perbaiki, pasang terus kerjakan, itu nggak boleh. Jadi sebisanya kita itu harus mencari asal muasal kenapa mobil ini kok cepat rusak lagi. Nah, sebelumnya ini akan kita perlihatkan dulu kepada teman-teman semuanya kondisi mobil ini, mesinnya bagaimana. 1 tahun diperbaiki kok sudah ambrol lagi. Yuk kita amati bersama-sama. Mari kita mencoba menstarter mesin Panther yang dari Gresik. Bagaimanakah kondisinya? Kondisi mesin masih dingin seperti ini. Di kontak masih belum naik. Temperatur masih sama dengan temperatur udara sekitar. Nah, ini mobil ini 1 tahun yang lalu itu sudah diperbaiki katanya, turun mesin, tapi sudah ngobos lagi, tidak tahu. Yang jelas ini akan ketahuan ketika besok kita bongkar. Bismillahirrahmanirrahim, starter. Bagaimana kondisinya mesinnya pada saat masih dingin ini? Mesinnya agak gedek ya, ini goyang. Mari kita lihat sogok ulinya. Ternyata sudah sama ya. Ini mesin dingin langsung asap seperti ini. Ada kemungkinan menurut iramanya JJ11 ini, ada kemungkinan ini linernya sudah baret ya. Ini ada kemungkinan linernya sudah baret, makanya ini 1 silinder seperti kurang ada tenaganya dan pincangan. Nah, ini tutup isian ulinya sudah parah, malah seperti ini parah ya. Oke, sudah jelas ini emang benar ngobos. Panther Touring turbo yang belum Euro, belum EGR ya, masih generasi lama. Asap knalpotnya banyak kalau ini, tebal. Ini juga pincang. Nah, ini sudah dibawakan
partnya itu paknya sudah kita cek, kita teliti. Ini pak set dan ini dari dealer ya kelihatannya ini. Astra Isuzu Surabaya Waru. Nah ini linernya original, ring shaker original, sama filter uli, filter solar sudah dibawakan di sini. Jadi kita tinggal belikan yang lainnya. Mungkin. Nah ini packing setnya seperti ini. Ini kok seperti ini ya. Ini kayaknya ini punya elf ini. Ada pakalternya seperti ini. Biasanya nggak seperti ini ya. Ya biasanya kalau Panther kan pakai pakalung. Sealnya seperti ini. Bukan original ini. Kalau sealnya ini bukan. Ini pak sinterheadnya di bawah ini. Oke, ini bisa dipakai. Tapi yang penting-penting nanti pak kalungnya, pak setengah bulannya beli sendiri karena sini nggak ada. Di packing ini nggak ada. Mobil ini sudah diperbaiki 1 tahun yang lalu tapi sudah rusak lagi. Nah ini saya juga penasaran yang rusak itu apanya, kok ngobosnya itu ya lumayan ya. Nanti akan saya lampirkan videonya. Bahwa mobil ini sudah perbaikan 1 tahun yang lalu tapi kok sudah ngobos parah dan suaranya pun juga nggak halus. Ini mesinnya kan sudah turun. Nah ini kita penasaran, kita tunggu sampai kita lepas sinterheadnya. Apakah linernya sampai baret atau linernya yang kurang bagus? Kita penasaran, kita tunggu, kita lepas dulu sinterheadnya. Nah ini sudah kita bongkar. Ternyata masalahnya silinder nomor 2 bloknya pecah. Dan ini adalah bukan blok original ya, bukan liner original tapi liner bikinan ya. Nah ini pecah seperti ini. Terus ini bila dilihat kompresi ini juga menyeberang antara silinder. Nah lihat, ini kan kalau kita lihat ini dari seperti ini emang mungkin karena pengerjaannya ya yang kurang bagus di bengkel bubutnya. Jadi tidak presisi banget. Ini kan turun ya ini. Jadi antara blok dan liner ini lebih turun. Ini kompresi menyeberang juga. Diakibatkan silinder headnya itu juga gentong, besok diseser sekalian. Nah ini antara liner dan blok ini lebih turun bloknya, lebih turun linernya lebih turun. Jadi ini besok dicopot lagi, sok lagi, terus pasang liner aslinya karena liner aslinya sudah dibawakan. Ini lanjut dibongkar sekalian semuanya. Terus besok akan kita bawa ke bengkel bubut. Ini asrek dilepas semua, noken as dan semua yang menempel di blok itu dilepas. Saya kira ya. Jet oli ini apa? Pedot yang ini. Jet oli ini pedot. Nah ini jet olinya juga putus seperti ini. Padahal ini kan setahun turun mesin tapi kok putus ya. Jet oli ini bau teh. Oh ini masih bisa ini. Jet oli ini juga penting Kang. Tapi ini masih bisa, nggak masalah. Sekernya kondisinya ya kalau seperti ini. Saya pas bagian pecah mas yang di. Ini yang putus ini. Jadi resernya tidak putus tapi bloknya yang pecah linernya. Askrek masih ya, bagus. Asreknya masih bagus. Nah ini pecahnya ini. Ini pecah ini.
Dan akhirnya liner tersebut bersama bloknya itu akhirnya kita bawakan ke bengkel bubut. Jadi pemilik mobil ini sudah membawa liner original dari dealer, tapi tentu saja tidak bisa dipasang begitu saja di blok yang pecah, di liner yang pecah tadi, dikarenakan kalau sudah di kolter menggunakan liner cor itu lubang bloknya itu menjadi lebih besar. Jadi kalau dimasuki liner yang ori itu masuk kocak, jadi nggak bisa. Jadi harus dibawa ke bengkel bubut untuk dibikinkan shock lagi. Jadi dikerowoki lagi, di shock, terus lanjut pasang liner asli. Dan hal ini akan memakan biaya yang cukup banyak. Jadi lumayan cukup banyak karena bikin shock saja itu biayanya 2.500.000. Nah, mobil ini kemungkinan juga biaya bengkel bubutnya juga seperti itu. Ditambah dengan silinder head yang sudah gentong tadi yang harus diseser. Nah, silinder head tersebut itu kalau tidak diseser itu nanti kalau dipasang pasti tidak akan presisi terhadap bloknya, tidak akan presisi terhadap pakainya, dan kompresinya itu akan menyeberang ke jalur air juga. Dan hal tersebut akan menyebabkan overheat, mesinnya akan menjadi panas, air cepat berkurang, dan khawatir airnya akan kehabisan. Dan saya juga mencurigai mobil ini kok bisa pecah linernya. Apakah mungkin ini adalah overheating dikarenakan bloknya yang sudah colong tadi. Dan akhirnya harus diseser, diperbaiki silinder headnya. Ini adalah mesin Panther dari Surabaya atau Sidoarjo ya, plat B, Panther Touring. Itu adalah mobilnya, itu Panther Touring itu. Ini kemarin riwayatnya kan mesinnya itu ngobos parah setelah 1 tahun diperbaiki. Nah, setelah kita bongkar ternyata itu linernya pecah. Dan linernya itu sudah bukan liner ori, tapi liner sudah di shock dengan liner cor. Nah, dengan ini kita kembalikan lagi ke liner originalnya. Pembelinya membawa sendiri. Nah, ini sekarang akhirnya ini seperti ini, di double shock ya. Jadi menjadi di shock double. Jadi karena kalau dikembalikan liner asli lobok karena blok lama itu sudah dilebarkan. Nah, ini sudah diperbaiki di bengkel bubut. Ini bloknya menjadi lebar, menjadi dikasih shock lagi terus baru dipasang liner aslinya. Nah, seperti ini. Ini kemarin banyak sekali ya kendalanya. Antara lain ini jet olinya ini patah semua. Terus ini sudah kita ganti baru. Ini sudah kita pasang sekernya. Sekernya juga ganti satu dikarenakan liner yang pecah tadi mengenai seker sehingga sekernya, ring sekernya itu macet. Jadi caranya begini teman-teman. Nih, ini di linernya itu di double, akhirnya di double seperti ini. Jadi ini ada lapisan yang tebal itu liner shock, terus ditumpuk dengan liner originalnya. Nanti jadi seperti itu. Nah, ini seperti ini. Dan di sini itu kita menemukan seperti ini ya teman-teman ya. Klem yang tidak sebagaimana mesinnya. Hal seperti ini akan membahayakan jika suatu saat akan bocor ya airnya seperti ini. Kalau ditali-tali dengan kawat seperti ini. Harusnya seperti ini diganti saja, selangnya diganti terus diklem yang kuat. Khawatir nanti terjadi kehabisan air. Ini adalah kondisi linernya setelah diganti ya. Ini dikembalikan lagi ke aslinya. Jadi ini sudah kembali menjadi liner original. Sebelumnya ini linernya cor dan sudah pecah. Akhirnya pemilik membawa sendiri linernya original, tapi tidak bisa dipasang dikarenakan lobok karena ini sudah bikinan. Jadi ini dilebarkan kembali di bengkel bubut, terus di shock, terus baru pasang ini. Sekarang kita akan pasang silinder headnya. Silinder headnya baru saja disekur, masih akan pasang klep. Dan kemarin silinder headnya ini juga disaser, scrap bubut rata karena melenting celong. Nah, dikhawatirkan penyebab liner pecah adalah karena overheat ya. Karena kalau kompresi menyeberang ke air itu otomatis temperatur menjadi panas dan air cepat berkurang. Nah, ini sudah dibubut rata halus. Kemarin celong, ini sudah baru seperti baru lagi, rata dan halus.
Ini water pumpnya saya ganti karena bocor, kelihatan bocor, jadi saya ganti daripada menjadi resiko di kemudian hari. Oke teman-teman, ini sudah siap untuk di starter. Jadi sudah dirakit, sudah diisi coolant, sudah diisi oli. Ini kita akan start. Oke, kontak semua nyala, oli nyala, aki nyala. Wes dikocok. Kita coba di jalan ya teman-teman ya, sampai temperatur kerja biar ketahuan hasilnya gimana. Mesin sudah temperatur kerja, sudah kita coba. Nah ini kita akan melihat asap setik olinya. Sudah aman ya. Hanya uap oli biasa. Di sini tidak ada tekanan udaranya, nggak ada di sini ya. Semoga awet dengan dikembalikan ke liner originalnya ini. Semoga ini menjadi awet. Suara mesinnya sudah halus. Mari kita gas. Asap knalpotnya sudah bersih banget, nggak ada asapnya. Beda jauh sama yang kemarin, hidupnya juga rata. Alhamdulillah mantap, tinggal setel-setel besok ya. Ini habisnya agak lumayan juga ya mobil ini. Jadi bengkel bubut saja habis 3 juta karena mengembalikan kondisi liner yang sok-sokan, liner bukan asli itu dikembalikan asli. Itu memakan biaya, sama ganti metal noken as, terus sama sensor cylinder head itu 3 juta. Terus jet olinya itu juga putus, terus kita ganti. Terus setang sekernya, bautnya itu 2 itu ada yang molor, kita ganti. Kampas koplingnya juga habis, kita ganti sekalian. Terus water pumpnya juga rusak, bocor. Jadi kemarin itu saya sudah curiga, mau kita pasang, mau kita rakit itu ada kelihatan bocornya ya, bocor, bekas bocoran air. Jadi kita ganti sekalian. Berbahaya sekali kalau kebocoran tersebut tidak diperbaiki. Jadi kalau turun mesin itu sangat berbahaya apabila kebocoran itu tidak diperbaiki sekalian. Contohnya selang pendingin turbo, selang oil cooler itu perlu diperhatikan. Terus pipa-pipa itu juga harus diperhatikan. Karena mobil itu kalau sudah dipakai, kebocoran kecil itu tidak terasa, tahu-tahu habis. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang remeh-temeh seperti itu diganti sekalian. Mengingat harganya pun juga tidak mahal, kalau sekedar selang-selang itu udah mahal. Justru yang mahal itu kalau mobil sudah rusak itu biayanya pasti akan berlipat ganda. Jadi kita ganti sekalian. Water pumpnya ganti. Terus kemarin waktu kita bongkar itu jet oli digigit timing itu tidak ada. Jadi emang kasus mobil ini ya, jet olinya tidak ada. Jet oli ke seker itu sudah putus, terus jet oli digigit timing itu juga nggak ada. Jadi kemarin kita belikan sekalian. Terus selang oil coolernya kita ganti, termostatnya kita pasang lagi. Jadi sudah lumayan ini habisnya. Kalau kita total bengkel bubut saja 3 juta, jet oli 375, terus baut 2 baut stang seker bekas kita ganti 150, kampas kopling yang asli 700, water pump mahal lah pokoknya. Tapi ya harus, itu kalau tidak disempurnakan memang nanti malah rusak lagi, malah kasihan. Jadi ya sekalian saja. Jadi hasilnya seperti itu, insya Allah
semoga saja awet kembali ke asal. Terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Nono. Semoga bermanfaat, semoga menginformasi dan sukses buat kita semua. Semoga senantiasa diberi kesehatan, panjang umur buat teman-teman semuanya, dan kita juga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton.